Di bawah perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tapi Abi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah padanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengumpulkanlah laki Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah lihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada itu. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turut mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya kepada. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu berkatalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah menyinari mereka, membunuhkah mereka Bapa? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. 2, 3. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang telah membaca dan merenungkan, dan terutama yang dilakukan dalam kehidupan kita hari hari. Salam. Salam. Yang menjadi tema renungan kita sore hari ini melalui bacaan yang baru saja kita baca, saya memberi tema kecil, kasih menghentikan peperangan. Sekali lagi, kasih menghentikan peperangan. Saya kira itu kita bisa baca di ayat yang ke-23 dari bacaan kita sore hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan ini kita memperhatikan bahwa pada waktu itu Raja Aram, atau dalam hal ini bahwa kerajaan Aram itu sedang berperang melawan Israel. Dan Raja Israel pada waktu itu adalah Raja Yoram. Kalau kita membaca tentang cerita firman Tuhan,
dari pasal-pasal sebelum kita akan mengetahui itu. Dan kita perhatikan di sini bahwa Raja Aram pada waktu itu mengatur strategi perang untuk bagaimana mereka mau turun menghadang orang-orang Israel dan bahkan bagaimana mereka mau menyerang Israel pada waktu itu. Ketika mereka mengatur strategi perang mereka untuk bagaimana ke tempat ini dan itu, mereka harus turun menghadang Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata hal itu Tuhan berbicara melalui Elisa, dan Elisa menyampaikan kepada Raja Israel untuk mereka waspada dan berhati-hati karena Raja Aram sedang mengatur strategi perangnya, dan ketepatan ini mereka akan turun menghadang dan kamu harus hati-hati. Dan Raja Israel melakukan seperti apa yang dipesankan oleh Elisa, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan cerita ini bahwa ketika Raja Aram mengetahui bahwa Elisa telah mengetahui apa yang menjadi rencana mereka atau strategi perang mereka, maka dari situ dia memeriksa pasukannya. Dan dengan jalannya dia berkata kepada para pegawainya, siapa di antara kita yang memihak kepada Raja Israel, sehingga strategi kita atau rahasia apa yang menjadi rahasia kita itu bisa diketahui. Nah Bapak Ibu saudaraku, ketika Raja bertanya kepada para pegawai dan pasukannya, ada seseorang mengatakan bahwa tidak, tetapi ada seorang nabi yang di Israel yang namanya Elisa. Dialah yang menyampaikan kepada Raja Israel apa yang dikatakan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Dan hal itu membuat Raja semakin geram, dan dari strategi awal berusaha untuk menyerang Raja Israel bersama dengan pasukannya berubah strategi. Mereka tidak lagi menyerang Raja Israel dan pasukannya, tetapi mereka berubah strategi, dan yang menjadi sasaran adalah Elisa yang adalah pelayan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya memperhatikan tentang cerita ini. Bayangkan Elisa hanya seorang diri bersama dengan bujangnya, tetapi justru pasukan yang dikirim. Kita perhatikan di sini bahwa di ayat 14 itu sangat jelas. Maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Yang dimaksudkan adalah kota Dotan di mana Elisa tinggal bersama dengan bujangnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa strategi perang yang dirancang oleh Raja Aram pada waktu itu, yang harusnya mereka menyerang Raja Israel dan pasukannya, mereka berubah dan hanya menyerang Elisa seorang diri, Bapak Ibu. Dan saya melihat cerita ini, Bapak Ibu, saya berpikir begini, kok Elisa seorang diri, tapi kok dia kirim pasukan berkuda yang begitu banyak dalam jumlah yang sangat besar, kereta-kereta dalam jumlah yang sangat besar, hanya menyerang Elisa seorang diri. Kalau secara akal sehat, kalau dia adalah seorang raja, pasti punya pasukan yang terlatih cukup kirim 2 atau 3 orang, tinggal pergi tangkap Elisa, selesai. Tetapi maka dikirim pasukan dalam jumlah yang banyak hanya mau menyerang Elisa seorang diri. Dan karena itu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saya kasih tema sore hari ini, kasih menghentikan peperangan. Kita akan belajar bagaimana strategi Elisa seorang diri sebagai seorang pelayan Tuhan, walaupun Raja Aram pada waktu itu membuat strategi untuk menyerang Elisa seorang diri. Dan saya punya kesimpulan begini Bapak Ibu, ternyata kadang-kadang kita hamba Tuhan menjadi sasaran musuh. Padahal kita perhatikan di sini bahwa Elisa ini tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Alat perang dia tidak punya, tetapi ternyata dia menjadi sasaran musuh. Nah sore hari ini kita akan belajar. Saya percaya kita semua sepakat bahwa musuh kita adalah iblis. Dan kadang-kadang iblis bekerja Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyerahkan hidup secara total untuk melayani Tuhan, tetapi kadang-kadang kita ini menjadi sasaran kebencian dari iblis melalui orang-orang yang hidupnya tidak memuliakan akan nama Tuhan. Kadang-kadang kita berada pada situasi ini Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa ternyata Elisa lah yang menjadi sasaran musuh untuk bagaimana mereka mau menyerang. Saya berpikir
mereka datang dengan kereta-kereta, dengan kuda-kuda, dan pasti mereka diperlengkapi dengan mungkin anak panah kah, karena pada zaman itu paling yang diandalkan itu adalah anak panah, pedang, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana strategi Elisa dalam menghadapi pasukan Aram yang begitu luar biasa. Sore hari ini saya ketika dalam bacaan kita ini Bapak Ibu saya perhatikan, bayangkan mereka datang dengan pasukan dalam jumlah yang banyak. Ketika Raja Israel bertanya, saya membuat apa dengan pasukan om Bapak? Malah Elisa bilang tidak, kamu harus buat apa? Elisa tadi katakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Buat jamuan yang besar dan kasih makan mereka, supaya mereka makan dan minum. Setelah kenyang, suruh mereka pulang kepada Tuhan mereka. Dan seperti bacaan kita sore hari ini bahwa sejak dari waktu itu ternyata tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang menyerang Israel. Makanya saya kasih tema kasih menghentikan peperangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita belajar di sini, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita menjadi sasaran serangan musuh. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari tapi 2 hari yang lalu Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa Tiberias Kova. Dan ketika saya pulang, saya makan, karena waktu datang belum makan Bapak Ibu, dan saya sebentar makan, tiba-tiba anjing dari tetangga datang menghadap saya. Bapak dia angkat kaki sebelah, kencing pas di pintu Bapak Ibu. Padahal biasanya anjing kencing itu kan tidak perlu, kan namanya rumah tinggal ini Bapak Ibu. Ada dikencing di tempat sampah-sampah atau apa, tapi ini tidak. Datang menghadap saya baik-baik, kalau angkat kaki sebelah dia kencing pas pintu. Tapi saya anggap, saya masa bodoh saja, saya anggap itu mungkin binatang bodoh, jadi dia seenak saja mau kencing di mana ya suka-suka dia, karena memang binatang tidak berakal. Tetapi Bapak Ibu tahu, ketika malam itu anjing kencing, dan ternyata pagi saya mengalami kecelakaan kecil, dan akhirnya tangan saya dikerban seperti ini Bapak Ibu, karena salah satu teman majelis minta tolong saya untuk temani dia. Kami pergi belanja karena dia mau rehab rumah. Dan ketika pulang dan saya bersama dengan supir, kami menurunkan sen. Waktu kasih turun sen, dengan tidak sengaja ternyata namanya sen itu tajam sekali Bapak Ibu. Dan ternyata sen itu dia tergeser tiba-tiba dan langsung dia kena tangan saya ini sampai darah ini seperti kita potong ayam Bapak Ibu. Dia sumpit keluar itu sampai saya pusing. Dan akhirnya saya cepat-cepat dibawa ke UGD Bapak Ibu dan mendapatkan jahitan. Dan memang itu membuat saya pusing sampai saya merasa tidak berdaya pada waktu itu. Dan ketika selesai jahit, saya harus minta izin di petugas kesehatan untuk saya istirahat sebentar di UGD Bapak Ibu, dan sekitar jam 1 atau jam 2 siang itu baru saya kembali. Setelah saya pulang sampai di rumah, tiba-tiba hati saya jadi ingat akan malam ketika anjing kencing Bapak Ibu. Dan saya berpikir, kok saya itu tidak pernah buat masalah dengan tetangga, tidak pernah buat kesalahan, kok bisa seperti ini. Tapi itu pikiran saya Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya langsung berpikir, sebenarnya waktu itu ketika saya berhadapan dengan situasi seperti itu, harusnya saya berdoa dan minta perlindungan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan menjadi sasaran kebencian dari iblis itu sendiri, yang bekerja melalui orang-orang tertentu. Kalau kita datang berdoa, mereka fitnah kita. Berdoa ada sakit. Berdoa melihat anak-anak hidup dan lain sebagainya. Macam-macam bahasa akan dituduhkan kepada kita, dan kita menjadi sasaran kebencian mereka. Saya ketika memperhatikan bagian ini Bapak Ibu, saya punya perenungan, kok ini seseorang diri. Dia itu bukan seorang panglima perang, dia seorang pelayan Tuhan. Tapi kok pasukan Aram itu, Raja Aram mengirim begitu banyak pasukan dalam jumlah yang sangat besar menurut cerita firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, hal pertama yang kita belajar di sini adalah, walaupun Elisa menjadi sasaran serangan musuh pada waktu itu, tapi hal pertama yang dilakukan oleh Elisa di sini kita perhatikan di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dan bahkan sampai ayat yang ke-19 itu sampai ayat 20 itu, di situ yang dilakukan Elisa adalah dia berdoa.
Ternyata ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mana hidupnya dipakai oleh iblis untuk menjadikan kita menjadi sasaran kebencian mereka, maka sebagai hamba Tuhan yang dilakukan adalah harus memiliki kasih dalam hidup ini. Mereka membenci kita, dalam hati kita harus tetap memiliki kasih, dan kita harus tetap memiliki prinsip untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu yang bisa mampu mengubah segala sesuatu. Ketika Elisa berhadapan dengan hal ini Bapak Ibu, walaupun pasukan Aram datang menyerang, dan ketika mereka berjumpa dengan Elisa, yang dilakukan Elisa di sini pertama dia berdoa untuk budaknya supaya Tuhan membuka matanya untuk bagaimana melihat akan pertolongan atau pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Elisa berdoa bagi pasukan Aram. Yang dilakukan Elisa di sini adalah hal pertama, dia berdoa supaya Tuhan membutakan mata mereka. Tetapi dalam doa yang kedua, setelah Elisa menuntun mereka dalam tuntunan roh, dan ketika mereka dalam perjalanan setelah sampai di Samaria, Elisa bilang begini, Tuhan bukakanlah mata mereka. Ketika Elisa berdoa seperti ini, pada saat Tuhan membuka mata mereka, ternyata mereka ada di tengah-tengah Samaria, yang adalah Raja Israel yang merupakan musuh daripada Aram. Ternyata hal pertama yang perlu kita belajar di sini adalah ketika kita menjadi sasaran serangan dari pihak musuh atau pihak pekerjaan iblis melalui orang-orang tertentu, kadang-kadang kita mau rajin beribadah, rajin melayani pun juga, kadang-kadang mereka menyerang kita dengan kata-kata fitnahan, kata-kata kebencian, kata-kata yang membuat kita ketika kita dengar telinga panas dan lain sebagainya. Tugas hamba Tuhan tidak mungkin ketika kita mendengar mereka menfitnah kita, terus kita balik dan pergi menyerang mereka, tidak bisa. Tetapi ketika hamba Tuhan mendengar, walaupun difitnah, diolok, disindir dan lain sebagainya, hamba Tuhan walaupun merasa pahit, walaupun merasa tidak enak untuk kita harus terima kenyataan yang ada, tetapi hamba Tuhan yang melakukannya adalah dia hanya berdoa kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya Elisa, tapi kalau kita melihat data-data Alkitab, seperti Yeremia 18 di sana kita akan temukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Di situ firman Tuhan katakan, marilah kita melakukan persepakatan untuk melawan Yeremia. Walaupun mereka tahu bahwa Nabi itu tidak akan kehabisan firman, imam itu tidak akan kehabisan nasihat, kehabisan apa? Kita lihat dalam Yeremia 18 itu sangat menarik bagaimana Yeremia itu menjadi sasaran daripada orang-orang pada waktu itu. Yeremia 18 ayat 18 sampai 20 itu sangat jelas di situ, tapi yang dilakukan Yeremia itu adalah dia berdoa saudara. Satu orang bisa dibacakan Yeremia 18 ayat 18 sampai 20. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Ayat 19, perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. 20, akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Bapak perhatikan di situ. Orang-orang pada waktu itu mereka tahu bahwa imam tidak kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak kehabisan nasihat, dan bahkan nabi tidak kehabisan firman. Mereka tahu itu Bapak Ibu, tetapi mereka masih menyerang Yeremia. Tetapi yang dilakukan oleh Yeremia di sini adalah dia membawa seluruh keadaan itu dalam doa dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Walaupun yang dihadapi tidak enak Bapak Ibu. Dan karena itu saya kira ini menjadi prinsip yang baik untuk kita belajar, bahwa kadang-kadang kita menjadi sasaran kebencian dan iblis melalui orang-orang tertentu. Tetapi tugas hamba Tuhan adalah berdoa, bukan bertindak dan bahkan melakukan pembalasan atau membalas jahat dengan jahat. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak enak, tapi tugas kita adalah kita berdoa Bapak Ibu. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu, ketika dulu saya belum bekerja di Stakan Kupang Bapak Ibu. Waktu itu saya bekerja sebagai tukang bangunan. Saya mengerjakan salah satu bos. Mereka punya
tentara membangun dan membuat bak air Bapak Ibu, dan saya kerja. Tapi karena waktu itu saya bersama dengan beberapa teman, kami diminta oleh kepala LP Anak untuk pergi melayani keluarga ini karena istrinya sakit Bapak Ibu. Ketika saya minta izin, anak buahnya yang ada, bosnya tidak ada. Tetapi ketika besoknya saya pergi Bapak Ibu, saya serang habis-habisan dengan kata-kata yang tidak enak. Berdoa bersama saya, tidak kaya bersama saja. Itu perkataan yang keluar dari mulut bos ini Bapak Ibu. Dan ketika saya mendengar itu, saya sakit hati sekali. Saya pulang, saya masuk kamar doa dan saya berlutut, saya berdoa Bapak Ibu. Dan beberapa waktu kemudian, karena anak buahnya orang soleh, dia datang, dia datang di rumah dan dia kasih tahu bahwa bos ini sekarang ada sakit, dia malam-malam tidak bisa tidur, dia punya badan tertikam semua. Pergi ke rumah sakit, mereka bilang tidak ada penyakit dan sekarang dia ada mengeluh dan dia setengah mati. Tapi saya waktu itu saya berpikir kalau memang itu teguran Tuhan buat dia bertobat. Saya hanya bertindak dengan doa Bapak Ibu, walaupun terlalu sakit waktu dia omong saya Bapak Ibu. Apalagi waktu itu namanya kita sebagai pekerja bangunan Bapak Ibu, badan juga ya namanya kerja bangunan pasti pakai pakaian yang morat marit, namanya seorang proyek itu pasti kerjanya ya pakaiannya begitu Bapak Ibu. Dan ternyata bahasa yang dilontarkan kepada saya itu begitu menyakitkan. Tapi saya pulang, saya menangis dan mendoakan dia. Saya tidak pernah sakit hati Bapak Ibu. Memang menyakitkan, tetapi saya hanya berdoa. Dan berjalannya waktu, memang Tuhan izinkan untuk jadi panggil pulang oleh Tuhan. Dan saya berpikir Bapak Ibu bahwa memang kadang-kadang kita sebagai pelayan Tuhan, kadang-kadang kita menjadi sasaran serangan dari orang-orang yang hidupnya itu tidak suka dengan ibadah, tidak suka dengan pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan bahkan kalau setiap hari kita keluar terus saja, mereka bilang, oh tiap hari dong hanya berdoa saja, kok tidak ada kerja dan lain sebagainya. Kalau kita dibenci tanpa alasan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kata-kata Alkitab seperti Daud itu ketika dia menjadi sasaran kebencian dari orang-orang yang hidupnya tidak memuliakan akan nama Tuhan, yang Daud lakukan adalah dia mendoakan mereka. Kita bisa lihat dalam Mazmur 109 ayat 3-5 itu sangat jelas bagaimana Daud bertindak dalam doa Bapak Ibu. Kita lihat bersama itu, ayat itu menarik sekali, dan saya kira itu menjadi pelajaran bagi kita. Mazmur 109 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yang sudah temukan silakan baca. Mazmur 109 ayat 3. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Ayat 4. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Ayat 5. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Amin. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Amin. Itulah tindakan kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan harus memiliki yang namanya kasih. Karena apa? Kasih itu bisa mengubah segala sesuatu. Makanya dalam perlindungan firman Tuhan kita sore hari ini, saya kasih tema kasih menghentikan peperangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita belajar pada apa yang dilakukan oleh Daud di sini. Daud itu menjadi sasaran kebencian dari orang-orang di mana diserang dengan tanpa alasan. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia mendoakan mereka. Dan saya kira ini menjadi hal yang baik untuk kita lakukan Bapak Ibu, karena sebagai hamba Tuhan, tugas kita adalah berdoa. Orang memperlakukan kita dengan tidak adil, orang memfitnah kita, orang membenci kita tanpa alasan, yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa. Kata-kata Alkitab yang lain, contoh seperti Hizkia pada waktu ketika dia mau bukan Hizkia tapi Raja Asyur Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik itu, di situ kita akan temukan bagaimana ketika Asyur mengirim utusan-utusan yang datang, dan bahkan dia menyerukan supaya orang-orang Yehuda jangan terlalu percaya dengan Hizkia dan kata-katanya Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asyur, mereka katakan bahwa Allah mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku dan seterusnya. Mereka sampai menghina Hizkia, mereka menghina Allah yang disembah oleh Hizkia. Tetapi menurut 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 di sana, di situ kita akan temukan bahwa yang dilakukan oleh Hizkia dan
Yesaya adalah mereka ambil keputusan dan berdoa kepada sorga. Dan ternyata Allah mengutus malaikatnya menurut cerita firman Tuhan Bapak Ibu. Di situ kita akan temukan bahwa Allah mengutus malaikatnya dan datang menghabisi semua pasukan Asyur pada waktu itu. Sehingga menurut firman Tuhan, Raja Asyur dia pulang dengan kemalu-maluan, dan ketika dia ada di istananya dia dibunuh oleh anak-anaknya. Ternyata sikap Hizkia dan Yesaya, walaupun Raja Asyur menghina Allah yang disembah oleh Hizkia, tetapi yang dilakukan oleh Hizkia dan Yesaya adalah mereka berdoa dan berseru kepada sorga. Dan ternyata Allah mengutus malaikatnya dan mengerjakan pembelaan yang luar biasa terhadap Yehuda Bapak Ibu. Dan Raja Asyur pulang dengan kemalu-maluan dan akhirnya dia dibunuh oleh kedua anaknya sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita belajar di sini adalah ketika kita diserang dengan hal-hal yang tidak baik, tugas sama Tuhan itu adalah kita berdoa, bukan kita bertindak dan membalas jahat dengan jahat. Hal yang kedua, kita kembali kepada bacaan kita. Hal yang kedua yang perlu kita belajar di sini adalah kita perhatikan di ayat yang dalam bacaan kita tadi dari ayat yang ke-21, 22 dan 23 itu Bapak Ibu. Di situ dia bilang begini, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Ayat 22, tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hilangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal kedua yang perlu kita belajar di sini adalah kita harus mengasihi dan mengampuni musuh, supaya kita bisa menghentikan peperangan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa rantai perselisihan tidak akan terputus apabila kita membalas jahat dengan jahat. Tetapi rantai perselisihan itu akan berhenti apabila ketika orang melakukan kejahatan kita membalas dengan kasih. Maka saya percaya hal itu pasti akan terselesaikan dengan baik. Dan hal ini dilakukan oleh Elisa pada waktu itu ketika musuh daripada Raja Israel, yang mana pada waktu itu mereka sebenarnya mau datang untuk menyerang Israel pada waktu itu, tapi ketika mereka datang berusaha untuk menangkap Elisa, Elisa berdoa untuk Tuhan membutakan mata mereka dan menuntun mereka ke tengah-tengah Samaria. Ketika Raja Israel bertanya kepada Elisa, kubunuhkah mereka Bapak? Malah Elisa bilang begini, jangan, biasakah kau bunuh di ayat yang berapa tadi? Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedang dan dengan panahmu? Saya kira ini yang perlu kita belajar, bahwa harus kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika tidak apa yang disuruhkan oleh Elisa di sini dan Raja Israel dilakukan, Bapak Ibu, bayangkan dalam peperangan dalam jumlah waktu yang memang cukup lama. Dan dalam bacaan kita tadi kita perhatikan bahwa sedang berperang, dan ayat 8 itu sangat jelas bahwa Raja Israel Raja Aram sedang berperang dengan Raja Israel. Berarti peperangan sebentar berlangsung. Tetapi ketika mereka datang menyerang Elisa, ternyata dalam tuntunan roh Elisa mendoakan mereka dan Elisa membawa mereka ke tengah-tengah Samaria. Dan di sini saya perhatikan Bapak Ibu, bahwa ternyata apa yang disuruhkan oleh Elisa sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pelayan Tuhan, dia menyuruh untuk menghidangkan makanan dan minuman bagi mereka dan melakukan jamuan yang sangat besar, kasih makan musuh Bapak Ibu. Dan ternyata dalam bacaan kita tadi di ayat yang terakhir di situ bilang apa? Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan alam memasuki negeri Israel. Kasih menghentikan peperangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian cerita ini mari kita belajar bahwa kita mengasihi dan mengampuni musuh itu sangat penting. Karena apa? Untuk menghentikan peperangan. Rantai perselisihan akan terputus apabila kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang melakukan yang jahat, kita harus bertindak dengan kasih, mendoakan mereka. Walaupun kita ketemu dengan mereka membuat muka, kita tetap senyum.
Saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, walaupun awalnya kita menjadi sasaran kebencian, tetapi ketika mereka melihat ada kasih Allah dalam diri kita, dengan sendirinya mereka pasti akan malu dan mereka akan berhenti untuk membenci kita dan lain sebagainya. Kasih menghentikan peperangan. Banyak contoh-contoh. Mengapa hal kedua itu saya katakan bahwa harus mengampuni dan mengasihi musuh, saling menerima itu sangat penting. Contoh seperti kita perhatikan ketika terjadi dendam antara Esau dan Yakub. Pada waktu itu kita tahu bersama bahwa ketika Esau merasa bahwa dia tidak mendapat berkat dari ayahnya, maka yang dilakukan oleh Esau adalah dia membuat satu rancangan bahwa ketika ayahnya mati, maka itu kesempatan bagi dia untuk menghabisi adiknya Yakub. Yakub harus lalu meninggalkan ayah dan ibunya dan dia pergi kepada pamannya Laban. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, ketika mereka ayah mereka sudah meninggal Bapak Ibu, dan pada waktu itu ketika dalam perkenanan Tuhan kurang lebih selama 20 tahun mereka berpisah, dan setelah itu Yakub diizinkan untuk kembali Bapak Ibu. Yang Yakub lakukan adalah dia sebelum bertemu dengan kakaknya Esau, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa Bapak Ibu, menurut cerita firman Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian 33 ayat 3 dan 4 itu, di situ kita akan temukan bahwa awalnya Esau begitu menaruh kebencian dan dendam yang begitu luar biasa terhadap Yakub. Tetapi ketika dalam perpisahan yang cukup panjang kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu, dan ternyata setelah mereka kembali, pada waktu itu mereka saling menerima. Alkitab katakan bahwa mereka berpeluk-pelukan dan sambil bertangis-tangisan. Mulai dari hari itu, awalnya saling membenci, ternyata mereka kembali saling menerima dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting untuk kita belajar Bapak Ibu. Atau contoh seperti Yusuf. Yusuf kita tahu bersama waktu proses perjalanan hidupnya, hanya gara-gara dia menceritakan mimpi, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia harus dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dijual, dan dia berada di rumah istri Potifar. Dia menghadapi tuduhan palsu dan akhirnya dia dibuang ke dalam penjara. Tuhan izinkan Yusuf ada di penjara, dan setelah itu dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Hanya karena soal perut atau soal lapar, saudara-saudaranya pergi Bapak Ibu, dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Menurut cerita firman Tuhan, kalau kita membaca dalam Kejadian itu Bapak Ibu 45 ayat 15, di situ kita akan temukan bahwa walaupun awalnya saudara-saudaranya membenci Yusuf, mereka menganggap Yusuf itu seperti bukan saudara mereka dan lain sebagainya. Ketika Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri di Mesir Bapak Ibu, menurut cerita firman Tuhan, bahwa pada waktu itu saudara-saudaranya pergi, dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian itu, di situ kita akan temukan bahwa walaupun dulunya mereka berkata-kata dan jahat, tetapi bagi Yusuf Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dan untuk memelihara satu bangsa yang besar. Dan menurut cerita Kejadian pasal 45 ayat 15, di situ kita temukan pada waktu dia memperkenalkan diri dengan saudara-saudaranya, Yusuf menangis sejadi-jadinya. Dia mencium mereka satu persatu. Mereka berpelukan dan bertangis-tangisan. Mulai dari hari itu, dulunya mereka saling membenci, tetapi pada akhirnya mereka saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari cerita firman Tuhan sore hari ini, yang saya mau soroti di sini adalah kadang-kadang kita menjadi sasaran serangan dari iblis melalui orang-orang tertentu yang dipakai oleh iblis untuk menyerang kita dengan berbagai macam cara. Tetapi tugas kita adalah kita mendoakan. Tugas kita adalah mari kita bertindak untuk memiliki kasih dalam hidup ini. Karena hamba Tuhan tidak bisa bertindak dengan semaunya dia, tapi harus mengikuti aturan mainnya Tuhan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dalam cerita firman Tuhan, misalnya dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27, Yesus bilang begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu kalimat Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Pernah dalam satu pelayanan Bapak Ibu, dulu tahun 2005 saya jatuh di kaki Tuhan. 2006-2007 itu saya bersama dengan satu tim. Salah satu hamba Tuhan Bapak Ibu, dia sementara pegang gitar.
Tapi karena ada seseorang itu main ganggu dia terus dan berjengkel, dan pada akhirnya dia sebentar pegang gitar, tapi dia langsung serahkan gitar, itu dia tanding gitar, itu orang terlalu dia menutupi Bapak Ibu, dan akhirnya terjadi kontak fisik. Sebenarnya hamba Tuhan tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tidak boleh bertindak dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi kita harus memiliki yang namanya kasih. Berbicara tentang kasih, kalau kita membaca dalam 1 Korintus itu, dari 1 Korintus pasal 13 itu Bapak Ibu, dari ayat 4 sampai ayat 7, di situ kita akan temukan kasih itu diawali dengan sabar dan ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Dan karena itu hamba Tuhan harus memiliki kasih Bapak Ibu. Kalau tanpa kasih Allah dalam diri kita, orang berfitnah sedikit kita sudah menjumpai, kita tidak akan tahan-tahan, karena namanya dia manusia, kita di manusia. Maaf ya, kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Tetapi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Allah, kita diperlakukan dengan tidak adil. Tugas kita adalah kita tetap mendoakan dan tetap mengampuni musuh dan tetap mengasihi musuh seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Dan itu wajib hukumnya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dimakan perenungan, mengapa hamba Tuhan itu ketika diperlakukan dengan tidak adil, kadang-kadang orang sampai datang tunjuk di mata, tapi dia tidak ada tindakan apa-apa Bapak Ibu. Itu membuktikan bahwa hamba Tuhan itu dia memiliki kasih Allah dalam dirinya. Kalau kita membaca dalam satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ketika saya membaca ayat itu, saya berpikir ternyata ini yang harus menjadi pegangan dari hamba-hamba Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak enak, kita tidak melawan. Hamba Tuhan mengalah bukan berarti kalah, tetapi ternyata di dalam pesan firman Tuhan itu sangat luar biasa. Kita lihat satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu, itu terakhir Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 36, satu orang membacakan bagaimana ketika hamba Tuhan diperlakukan dengan hal yang tidak pantas pun juga dia tidak pernah melawan, tetapi yang dilakukan adalah dia selalu mengalah. Yohanes pasal 18 ayat 36. Itu bagian sebagai penutup bagi kita. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Amin Bapak Ibu. Amin. Di sini Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan. Amin. Karena kita percaya kepada kerajaan yang bukan dari dunia ini. Ketika orang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita tetap senyum, kita tetap mengampuni, kita tetap belajar untuk mengalah. Karena kita percaya kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berbicara tentang kerajaan surga. Karena kita bukan berasal dari bawah, tapi menurut firman Tuhan, kita berasal dari atas. Amin. Kalau kita percaya kepada kerajaan yang dari atas, maka orang memperlakukan kita dengan cara apapun, kita tidak akan melawan. Kita tidak melawan bukan berarti kita kalah Bapak Ibu. Saya waktu pernah ditabrak oleh seorang pemuda Bapak Ibu. Waktu itu saya muat salah satu tetangga, suaminya tentara Bapak Ibu, minta tolong saya untuk saya antar ke pohon duri. Di tengah jalan saya diseret oleh salah seorang anak muda dan kami jatuh Bapak Ibu, dan ibu ini terlempar sementara dia hamil Bapak Ibu. Dan ketika banyak orang datang dan ini anak muda ini juga terlempar, mereka semua berusaha pukul dia dan tuntut supaya dia bertanggung jawab, harus bawa saya dengan ini ibu bawa ke rumah sakit. Waktu saya cukup parah Bapak Ibu waktu itu, tetapi justru saya bangun, saya bilang begini, sudah tidak usah, biar sudah memang dia salah dan kita memaafkan dia. Adik saya begitu jengkel karena adik saya otaknya agak sedikit ini Bapak Ibu. Saya mau begini Pak Bapak Ibu, memang otaknya si potong. Dan dia marah saya sampai dia bilang, kakak ini terlalu bodoh. Dia sampai kasih keluar kata bodoh untuk saya. Masa orang tabrak, suruh ini orang pulang. Saya bilang sudah, biar sudah. Tetapi saya dibawa ke UGD, malah waktu itu saya mempunyai BPJS, harus kasih keluar uang dari kantor untuk bayar UGD Bapak Ibu. Mereka jengkel dengan saya. Tapi saya bilang sudah, biar kita ini mungkin ini
bagian dari proses yang saya jalani. Kita memaafkan dia karena kita setiap hari di jalan. Tapi mereka semua tidak setuju dengan apa yang saya putuskan Bapak Ibu. Tetapi berjalan waktu setelah saya temukan ayat ini Bapak Ibu, oh ternyata apa yang saya lakukan, walaupun saya waktu itu belum temukan ayat ini. Tetapi setelah saya temukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 18 ini, di situ saya berpikir, ternyata hamba Tuhan mengalah bukan berarti dia kaya. Hamba Tuhan mengalah karena dia percaya kepada kerajaan yang bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan yang berasal dari atas. Dan maka kenapa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku datang ke sini, tetapi setelah itu aku akan kembali, dan kemudian aku akan menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Makanya apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 22 di sana Bapak Ibu, di situ kita akan temukan bahwa Yesus dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam pencobaan yang aku alami. Akan datang waktunya kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaan Bapakku. Makan dan minum semeja dengan Yesus, siapa yang tidak senang Bapak Ibu? Kalau kita makan dan minum dengan Bapak Wali Kota Kupang saja, ini harus pasti viral di media sosial, mau di Facebook, mau di status dengan cara apapun, pasti di situ akan ada penjelasan makan dan minum dengan Bapak Wali Kota Kupang di hotel ini, hotel berbintang dan sebelumnya. Kalau hal itu saja kita merasa bangga karena duduk makan dan minum dengan salah satu pejabat yang ternama, apalagi duduk makan dan minum dengan Yesus dalam kerajaan Bapa. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 22, di situ kita akan temukan bagaimana perkataan Yesus itu kepada murid-murid. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan akan datang waktunya kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaan Bapakku. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki kasih dalam hidup ini. Ketika mungkin dalam keluarga kita terkadang ada gesekan-gesekan antara saudara dengan saudara, saling membenci antara satu dengan yang lain. Mungkin ada perselisihan yang kecil. Kadang-kadang kita berasa bahwa saya benar dan saya tidak mau minta maaf dengan dia. Dia harus datang minta maaf di saya. Tetapi saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, mari kita memiliki kasih. Karena apa? Ketika ada kasih dalam diri kita, maka kasih itu akan menghentikan perselisihan. Kasih pasti akan menghentikan peperangan. Kasih pasti akan menghentikan kebencian yang datang dari pihak manapun kepada kita. Karena apa? Tidak ada yang bisa melawan apabila kita percaya kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, berbicara tentang kerajaan surga. Kita melihat persatuan Yesus di sini. Seandainya kerajaanku kalau dari dunia ini, pasti hamba-hamba melawan. Tetapi karena kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, maka hamba-hamba Tuhan tidak akan pernah melawan karena percaya kepada kerajaan yang dari atas. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.